Baru-baru ini, Presiden Prabowo menyampaikan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena dianggap pemilihan kepala daerah secara langsung itu biayanya terlalu mahal. Tapi pertanyaannya, apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan lebih demokratis? Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, tidak lagi secara langsung dipilih rakyat. Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru. Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia, termasuk sistem pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka dengan argumen utama bahwa metode ini lebih murah. Namun pertanyaan dasar muncul, apakah metode ini juga lebih demokratis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisa secara mendalam kedua aspek tersebut, yaitu biaya dan demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Biaya pemilihan. Argumen pro. Pemilihan langsung kepala daerah melibatkan proses kampanye yang panjang dan mahal, mulai dari pembuatan baliho, iklan, hingga kegiatan sosialisasi. Proses ini tentu membutuhkan anggaran yang besar. Sebaliknya, pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi biaya-biaya tersebut karena tidak melibatkan kampanye terbuka. Argumen kontra. Meskipun biaya langsung pemilihan dapat berkurang, namun biaya tidak langsung juga perlu diperhatikan. Misalnya, potensi terjadi lobby-lobby politik di DPRD yang dapat memunculkan biaya-biaya tersembunyi. Selain itu, biaya untuk pengawasan dan pengamanan proses pemilihan tetap diperlukan, meskipun dilakukan oleh DPRD. Demokrasi dalam pemilihan. Argumen pro. Pemilihan oleh DPRD dapat dianggap lebih demokratis karena anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh DPRD dalam memilih kepala daerah dapat dianggap sebagai representasi dari kehendak rakyat. Argumen kontra. Representasi terbatas. Anggota DPRD mewakili kepentingan daerah pemilihannya, belum tentu mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Potensi kolusi. Terdapat potensi terjadinya kolusi antara anggota DPRD, calon kepala daerah, sehingga keputusan pemilihan tidak sepenuhnya berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Kurangnya partisipasi masyarakat. Pemilihan oleh DPRD tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Perbandingan dengan sistem pemilihan langsung. Pemilihan langsung, kelebihan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memungkinkan masyarakat memilih calon pemimpin yang sesuai
dengan harapan mereka. Meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat. Kekurangan: biaya tinggi, potensi terjadinya politik uang, kualitas calon kepala daerah belum tentu terjamin. Pemilihan oleh DPRD. Kelebihan: biaya lebih murah, proses pemilihan lebih singkat. Kekurangan: kurangnya partisipasi masyarakat, potensi terjadinya kolusi, representasi kepentingan rakyat terbatas. Implikasi terhadap sistem pemilihan. Stabilitas politik. Pemilihan oleh DPRD berpotensi meningkatkan stabilitas politik karena mengurangi polarisasi yang terjadi dalam kampanye terbuka. Namun di sisi lain dapat mengurangi dinamika politik dan inovasi dalam pemerintahan. Kualitas pemerintahan. Kualitas pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pemilihan, namun juga oleh faktor-faktor lain seperti integritas calon kepala daerah, sistem pengawasan, dan dukungan masyarakat. Akuntabilitas. Pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat karena tidak ada mekanisme evaluasi yang langsung dari masyarakat. Pemilihan langsung juga memberikan kesempatan kepada calon-calon berkualitas seperti Jokowi, Ahok, Azwar Anas, Ridwan Kamil, dan lain-lain untuk muncul dan mendapatkan dukungan langsung dari rakyat. Sistem ini mendorong partai politik untuk mengusung calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan mampu menarik dukungan luas dari masyarakat. Memang, dalam situasi di mana partai politik memiliki kekuasaan besar dan sumber pendanaan yang tidak jelas, risiko korupsi dan penyalahgunaan jabatan menjadi sangat tinggi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. 1. Perlunya reformasi undang-undang kepartaian. Perlu dilakukan reformasi terhadap undang-undang kepartaian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik. Ini termasuk kewajiban partai untuk melaporkan sumber dana dan pengeluaran mereka secara terbuka. 2. Pendanaan publik untuk partai. Memperkenalkan pendanaan publik untuk partai politik dengan aturan yang ketat. Ini dapat mengurangi ketergantungan partai politik pada donatur terbesar seperti yang diistilahkan dengan konglomerat dan mengurangi potensi korupsi. 3. Penguatan lembaga pengawas. Penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi dan menindak praktek korupsi dalam partai politik. Lembaga ini harus diberikan wewenang yang cukup untuk melakukan investigasi dan penindakan. Pendidikan politik. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami pentingnya partisipasi politik yang bersih dan transparan dengan pemahaman yang lebih baik. Masyarakat dapat lebih kritis terhadap praktek-praktek korupsi dan mendukung calon yang berintegritas. 5. Transparansi dalam pemilihan. Memastikan bahwa proses pemilihan, baik langsung maupun DPRD, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap praktek uang mahar dan setoran. 6. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum.
menerapkan batasan masa jabatan untuk ketua umum partai politik. Hal ini dapat mendorong regenerasi kepemimpinan dan mengurangi kekuasaan yang terpusat pada satu individu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mengurangi dominasi kekuasaan partai politik dan ketua umum partai. Kesimpulan, di Indonesia, pemilihan langsung untuk kepala daerah telah menghasilkan pimpinan berkualitas seperti Jokowi yang mulai dari wali kota, gubernur, sampai menjadi presiden. Ahok menjadi bupati, kemudian menjadi wakil gubernur. Azwar Anas menjadi bupati. Ridwan Kamil menjadi wali kota dan menjadi gubernur. Sistem ini memungkinkan pemimpin memiliki visi dan kemampuan untuk muncul dan mendapatkan dukungan langsung dari rakyat. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD memang bisa memberikan kekuasaan besar kepada partai politik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan nepotisme. Pemilihan langsung di sisi lain memungkinkan rakyat untuk memilih calon yang mereka anggap paling layak berdasarkan elektabilitas dan rekam jejak, sehingga dianggap lebih demokratis. Terima kasih.